Selamat malam teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan sejahtera. Ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan dan tentu saja Noval dan tim bersama Blaze Channel. Nah, kebetulan topik vlog kali ini masih mengenai kolam dan dunia perkoian. Jadi sebelumnya saya kepengen sharing, ada beberapa case dan kebetulan projectnya ini di luar pulau lagi dan puji Tuhannya di Bali lagi teman-teman. Dan ini adalah Bali ini menjadi project ke-6-nya Blaze selama berkarir di dunia pond builder ataupun aviary dan lain-lain. Kita review sedikit. Yang pertama kita mengerjakan kira-kira 2 tahunan yang lalu ya. Ada nggak ya Pak Putu ya 2 tahun ya? Iya 2 tahun. Kayak ada ya 2 tahun ya. Itu sebuah kolam natural dengan tema landscape-nya batu-batu alam, ada tanaman, kemudian ada batu fosilnya, ada batu bobbingnya, dan itu project pertama yang kita bersyukur dipercaya oleh beliau setelah saya waktu itu sekian lama kepengen banget punya project di Bali. Nah setelah beliau buka jalan ini, puji Tuhannya yang berikut-berikutnya ini sangat-sangat berkesinambungan. Nah yang kedua kita punya project yang gede banget yang aviary plus kolam natural ya, kamu udah pernah ke sana juga ya, yaitu aviary di Teras Ayung ya. Nah kemudian yang ketiga kolam minimalis yang waktu itu memang belum proses finishing karena memang lokasi bangunan atau rumah yang kita bikin kolamnya itu juga lagi proses finishing, tapi targetnya tahun ini ya, semoga nanti kita juga bisa update untuk kelanjutannya. Itu di Teras Ayung juga ya, Teras Ayung juga. Jadi Teras Ayung sendiri sudah ada 2 project. Nah yang keempat itu 1 kolam lagi yang temanya itu sebetulnya masih minimalis, tapi memang intinya itu pengerjaannya tidak sampai selesai dengan kondisi yang sama, yang rumahnya juga lagi dibangun juga ya. Itu yang keempat. Nah yang kelima beda lokasi, kalau nggak salah itu di daerah Sanur ya, Sanur, yang kolam yang sebetulnya ini sifatnya itu sebetulnya sudah jadi salah, terus kita benerin total secara sistem filtrasi dan sirkulasinya. Nanti tolong dokumen-dokumennya di di share ya waktu saya jelaskan seperti ini ya Noval dan Norma. Nah ini yang keenam teman-teman. Nah sebetulnya beliau ini sebetulnya saya pelajarin cukup senior di dunia koi, dan kita waktu itu bersama dengan rekan saya Pak Putu. Jadi teman-teman untuk wilayah Denpasar, Bali dan sekitarnya bisa kontak saya, bisa kontak beliau langsung. Nanti tolong dong nomor WA-nya Pak Putu buat teman-teman mungkin yang di area Bali dan sekitarnya barangkali lebih nyaman untuk konsultasi ngobrol dengan beliau, karena sangat-sangat rekomen sekali lah Pak Putu ini rekan kerja kita untuk project-project di Bali, dan beliau juga menjadi distributor utama untuk pakan mega jumbo di Bali juga. Jadi teman-teman intinya beliau ini juga pengalamannya di koi, permainan di dunia show-nya, pengalaman di pond builder dan project-projectnya udah sangat-sangat saya recommended sekali. Makanya nanti tolong deh selain kontak saya tolong dikasih kontaknya Pak Putu juga ya. Nah singkat kata tadi balik teman-teman, setelah kayak pertama kali visit ketemu dengan beliau ngobrol, sebetulnya secara kualitas ikan, secara ilmu keepingnya, secara grade ikannya, bahkan ikan beliau masih beberapa ada di Jepang dan ada di dealer yang menurut saya ini salah satu dealer terbaik di Indonesia ya, ada di Samurai juga. Nah tapi memang kolamnya itu kurang preferred atau kurang layak lah untuk ikan-ikan yang beliau-beliau yang premium-premium tadi. Jadi saya disclaimer dulu teman-teman, bukan berarti nanti saya setelah menjelaskan ini bahwa
tidak boleh bikin kolam dengan spek yang biasa-biasa saja atau spek yang murah, tidak. Tapi memang harus disesuaikan juga dengan kapasitas, kemampuan, dan ikan yang akan dikiping di kolam itu. Nah, singkat kata, ini nanti foto video kolam awalnya. Sebelum saya bahas lanjut, kita review dulu. Poin yang pertama itu intinya secara filtrasi dan sirkulasinya baik filter dan kolamnya itu tidak mumpuni untuk koi yang premium ya. Sekali lagi, kalau untuk sekedar koi, kalau untuk sekedar keeping, kalau yang penting ada ikan, ada kolam, ada segala macam, itu sah-sah aja. Karena semua orang tidak bisa kita paksakan mengikuti standar kita atau standar tertentu. Nah, yang kedua, space-nya itu karena memang ini kolamnya sangat memanjang sekali. Waktu itu tuh space tembok, dinding kanan kiri dan lain-lainnya itu juga sangat-sangat ngepres sekali. Makanya setelah kita putuskan untuk renovasi dan bongkar total, itu space itu kita bener-bener istilahnya ya, maksimalkan kanan kirinya supaya lebarnya kolam ini bisa maksimal. Meskipun mengingat dengan lokasinya yang sudah ada, memang tidak maksimal. Nah, saya garis bawahi sedikit. Panjang untuk kolam koi ini tolong digaris merah, digaris bawahi. Ya. Panjang untuk standar kolam koi yang benar, dalam artian kita mau speknya untuk ikan yang premium dan yang untuk benar-benar secara growth, secara dan segala macam itu bagus, itu minimal ya, ini minimal ya, sekali lagi ya teman-teman ya, minimal itu 6 meter. Jadi sebetulnya kalau saya suruh bikin kolam-kolam yang spek-spek premium dengan panjang cuma 2,5 meter, 3 meter dan segala macam, sekali lagi bukan saya nggak mau, tapi kurang dapat optimal atau maksimalnya. Dicatat ya, panjang minimal 6 meter, lebar minimal berapa? 3 meter setengahnya. Kedalaman air minimal berapa? 1 meter bersih. Itu sekali lagi sebetulnya standar minimnya teman-teman. Tapi sekali lagi, kadang kita harus menyesuaikan customer, kita juga harus menyesuaikan market. Bukan berarti setelah saya ngomong seperti ini, semua kolam harus ukurannya minimal 6 kali 3 kali kedalaman 1. Enggak. Loh, kalau kedalaman 1,5 meter Pak, is oke. Itu menurut saya batas maksimal, karena menurut saya di atas 1,5 meter itu banyak masalah, banyak kendalanya, dan yang kedua adalah sayang RAB-nya teman-teman. Boleh cek ke customer blast, rata-rata ada awal customer yang minta dalam 2 meter, 1,8, saya ngomong Pak udahlah 1,5 bersih udah cukup, percaya saya. Saya bukannya mau sok-sokan, tapi saya nggak mau serakah juga, dan saya ngomong lah buat apa kalau 1,5 aja udah optimal, dibikin 1,8, 2 meter atau pagi 3 meter kan ya sayang duitnya juga kan, bisa dialokasikan yang lain. Nah, masalah yang ketiga di kolam lamanya beliau itu ada jembatan yang dia kena ke air, Noval dan teman-teman. Sehingga beberapa ikan beliau beberapa kali benturan, luka dan segala macam. Kebayang teman-teman kalau ikan premiumnya beliau yang di Samurai, yang di Dealer Top di Jakarta ataupun di Jepang udah dimasukin situ, terus lewat ke Tata Boncel, itu ikan 100 juta bisa jadi 1 juta kasarnya. Bahasa kasarnya seperti itu, artinya sangat tidak recommended sekali. Nah, singkat kata, beberapa masalah ini kita akan atasin solusinya, kemudian nanti kita akan tingkatkan secara spek filtrasinya, spek equipmentnya, spek kolamnya, dan estetikanya tentu saja juga kita pikirkan yang terbaik. Nah, seperti apa lokasi awalnya, kondisi awalnya, denah plan-nya, desain pemipahan plumbing pipe-nya, sistem filtrasinya, desain estetikanya, kita saksikan dulu melalui video berikut ini. Tadi ya teman-teman ya, jadi supaya maksudnya teman-teman itu ngerti bahwa sebetulnya Blast sendiri pun ini juga bukan mau apa-apa, tapi kita termasuk pond builder yang sangat selektif sekali. Artinya kita kalau sudah menawarkan atau memutuskan membuat kolam, membuat project di rumah customer,
Kita harus bisa memberikan yang terbaik supaya masalah yang lama, masalah yang sebelumnya, kendala yang lama, problem yang sebelumnya itu tidak sudah kita buang, hancurin, keluar uang baru, bikin baru, ternyata kok masih sama. Itu kan kasihan customernya. Jadi kita punya moto, punya prinsip, harus kolam yang baru ini secara spek, secara maintainnya harus isi maintain, spek medianya harus keren, equipmentnya harus keren, sistem filtrasi sirkulasi antara filter dan kolamnya juga harus top. Kemudian secara estetika kerapian yang tidak terlihat, ya sekali lagi ya, kadang beberapa pond builder maaf karena merasa habis ini ditutup decking kayu filter, ditutup chamber, mereka bikinnya filter dan lain-lainnya asal-asalan. Tapi teman-teman bisa perhatikan, sekali lagi, bukan apa-apa, kita kepengen menunjukkan karakter dan kualitasnya Blaze. Noval dan Norma tampilin tuh chamber-chamber kita yang dibuka semua, kerapiannya, pengecatannya, sistematis dan presisinya, kemudian double wallnya, tekniknya segala macam. Itu nggak gampang teman-teman. Dan sekali lagi saya kepengen kalau chamber dibuka itu filtrasinya tetap kelihatan keren, tetap kelihatan bagus. Mau yang pakai RDF ataupun yang tidak pakai RDF, mau yang rugby main ataupun yang pakai BioCube. Kita hanya dua itu ya opsinya ya. Tapi intinya kita sangat konsen sekali, meskipun itu tidak terlihat, kita kepengen supaya itu hasilnya itu maksimal. Nah, saat ini teman-teman prosesnya ini sudah sampai tahap galian, pemipaan udah beres. Kemarin 2 hari yang lalu saya diupdate oleh tim, itu sudah backcasting persiapan pengecoran. Berarti saat ini harusnya pengecoran udah selesai. Nah, nanti setelah pengecoran selesai, kita bongkar backcasting, kita masuk pengerjaan finishing sipil baik secara kolam, filter dan lain-lain. Kemungkinan ya, semoga kalau jadwalnya nggak meleset, saya kemudian dan tim leader mungkin bersama dengan Pak Putu, kemungkinan akhir bulan kita akan ke sana. Itu udah masuk setting media dan lain-lain, kita nanti juga akan update kembali. Yang pasti teman-teman, pesan saya sekali lagi, sesuaikan kolam, keeping dan lain-lain ikannya itu dengan ibaratnya kondisi kolam yang sekarang. Maaf tadi, intinya menurut saya kolam dulu yang proper, yang layak, yang bener-bener maksimal. Ikannya awal kolamnya premium, ikannya kok mau yang murah dulu, ya enggak apa-apa. Tapi kan yang penting rumahnya udah siap. Belajar dulu dari yang murah, nanti upgrade, nanti kemudian naikin kualitas, terus mau yang ke premium pun kolamnya sudah siap. Makanya kita dari pengalaman itu sangat konsen sekali terhadap pembuatan kolam dan lain-lain, karena kita tidak pengen kejadian nggak enak kita ini ketemu di customer-customer yang baru seperti itu. Nah, semoga melalui video ini dan update pekerjaan kolam koi semi natural sebetulnya ya, karena desainnya air terjunnya ada sedikit nanti nuansa alamnya, dan beliau sudah sempat sounding di depannya itu nanti ada lahan yang lebih besar, Val. Nah, kepengen yang spek premium juga, tapi tema finishingnya natural ya. Semoga nanti berkelanjutan ya. Tapi itu buat saya bonus. Tapi yang paling penting, yang pertama ini di rumah beliau saya harus berikan yang terbaik. Kita harus berikan yang terbaiknya untuk segala macam sistem, equipment dan lain-lain, sehingga beliau sangat puas dengan hasilnya, dan kita juga bisa mendapatkan kesempatan berikutnya untuk berkaya di Denpasar dan kota-kota lainnya. Nah, mungkin sementara cukup itu dulu teman-teman, update sebuah project baru di bukan Denpasar, Bali, tapi ini di daerah, aduh mana ya, sebentar ya, saya tak lihat catatannya beliau ya, daerahnya Canggu ya, ternyata Kabupaten Kota Utara ya. Jadi memang Bali sendiri pun banyak lokasinya, tapi intinya yang beliau kali ini cukup lumayan. Kalau saya ingat banget dari Denpasar, jaraknya ke tempat beliau, villa beliau ini sangat-sangat lumayan juga. Tapi yang penting teman-teman, terima kasih sekali untuk semua kesempatannya, terima kasih juga untuk semua dukungan-dukungannya, dan mohon maaf kalau saya pribadi, Blaze Group, Blaze Channel juga banyak kesalahan yang pasti kita akan terus berusaha perbaiki. Dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan like, comment, subscribe, dan share. Dan semoga video-video kita bisa bermanfaat, dan see you di video-video berikutnya. Bye-bye.